Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wade masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun, utawi kikono fasal suwiji. Wal i'tikafu utawi i'tikaf ku sunnatun iku sunnah. Sifate sunnah mustahabbatun kang den purih. Jadi ngeten. Dalam kitab fikih sendiri ku kan ada pembahasan wudu, ada pembahasan tayamum, ada pembahasan sholat, zakat, puasa, dan pembahasan yang penting ketika di masyarakat iku iktikaf. Iktikaf iku salah satu ibadah yang mana kita iki mau melakukan iktikaf, hukum asal harus di masjid. Harus di masjid memang. Nah, mulane ketika iktikaf iku harus digunakan di masjid, iku pengertian dari iktikaf sendiri dalam kitab Fathul Qorib, wa syar'an iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Nah, tapi permasalahannya nantinya iktikaf yang harus dilaksanakan di masjid, apakah boleh dilakukan di selain masjid? Maka hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi memang hukumnya iktikaf harus di masjid. Misalkan di musala nggak bisa. Lah hukum sendiri iktikaf itu sunnah. Iktikaf hukum asal sunnah, bisa berubah menjadi wajib ketika nantinya dinazari. Saya bernazar iktikaf dengan sekian hari dan lain. Lah itu hukumnya berubah menjadi wajib. Jadi hukum asal iktikaf sunnah berubah menjadi wajib kalau dinazari. Lah adapun iktikaf sendiri itu perlu dua syarat. Dua syarat iki perkara wajib yang harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi maka iktikafnya tidak sah. Sing pertama walahulan iku tetep kedua iktikaf syartoni utawi syarat loro. Rupane syarat loro an-niyatu rupane niat. Memang dalam iktikaf iku memerlukan dua syarat. Syarat pertama iku harus adanya niat. Lah niate iku mau nawaitul i'tikafa sunnatalillahi ta'ala, iku kalau memang iktikaf sunnah. Jadi hukum asal iktikaf iku sunnah, niate nawaitul i'tikafa sunnatalillahi ta'ala. Boleh menggunakan selain Arab silakan. Misalkan menggunakan bahasa Indonesia, saya berniat iktikaf lillahi ta'ala, boleh. Lah adapun iktikaf nantinya ketika dirubah menjadi nazar, ada seseorang nazar nek bisa beli motor, maka dia pengen iktikaf 1 jam. Lah hukum asal yang iktikaf sunnah berubah menjadi wajib. Niate nawaitul iktikafa fardholillahi ta'ala utawa nawaitul iktikaf al-mandur lil fardholillahi ta'ala. Jadi niat iktikaf yang dinazari fardholillahi ta'ala, enggak masalah. Iku niate iktikaf tergantung, kalau memang sunnah ya sunnatallahi ta'ala, kalau memang nazar ya fardholillahi ta'ala. Nah, yang penting niat dalam nazar tidak harus menggunakan bahasa Arab. Biasanya dalam masjid-masjid di atas pintu masjidku biasanya ada tulisannya niat iktikaf. Nah, yang kedua walubsu lan meneng oleh lubsu fil masjid ing dalam masjid. Jadi memang dikatakan iktikaf kalau memang posisinya di dalam masjid. Lah mulane dalam syarah iku wala yakfi fil lubsi qadratu ma'nina bal ziyadah alaihi bihaitsu yusamma dzalika lubs ukufan. Jadi memang iktikaf iku kira-kira kadar waktune di atas tumaknina salat. Jadi tumaknina salat kan biqadri subhanallah. Jadi kira-kira kita mengucapkan subhanallah iku pirang detik, berapa detik? Ya misalkan subhanallah kurang lebih 4 detik 5 detik. Lah di atas waktu tumaknina salat ikulah di mana minimal orang dikatakan iktikaf. Jadi misalkan saya di dalam masjid niat iktikaf, berdiam diri duduk di situ misalkan 1 jam, itu sudah dikatakan iktikaf karena waktu 1 jam itu lebih dari tumaknina salat. Ya, sing penting dalam iktikaf sendiri di situ wa syurita wa syartul mu'takif a islamun wa aqlun wa naqun an haidin au nifasin wa janabatin. Sing penting syaratnya orang yang iktikaf di dalam masjid harus Islam, punya akal, bersih atau suci dari haid dan nifas atau jinabat. Syaratnya di situ. Lah mulane sing penting iktikaf tidak hanya syarat-syarat orangnya tapi juga tempatnya harus di dalam masjid.
Ketika nantinya i'tikaf di dalam musola, nggak bisa dikatakan i'tikaf, harus di dalam masjid. Nek dalam kitab Fathul Qorib. Wala yakhruju lan ora metu sapa wong kang i'tikaf minal i'tikafi saking i'tikaf al-manduri kang den nazari. Memang hukum asal i'tikaf ketika dinazari kan hukumnya wajib. Ya, ketika nantinya hukum i'tikaf yang dinazari ku wajib, maka tidak boleh bagi seseorang yang i'tikaf nadariku keluar dari masjid ilali hajatil insani kejaba krana hajate menungso. Jadi nek memang ada hajat, ada kebutuhan, itu nggak masalah. Misalkan ada seseorang nazar, konek dia bisa beli motor, dia nazar i'tikaf di dalam masjid 1 jam. Lah ternyata ketika dia sudah masuk di dalam masjid, loh ternyata baru 1 menit dia kepengen keluar dari masjid. Nah otomatis ketika dia keluar dari masjid, iku hukum asal tidak diperbolehkan. Wong i'tikaf nazar. Tapi kecuali karena ada hajat. Nek hajat kebutuhan gak masalah keluar dari masjid. Lah contohnya hajat. Lah au uzrin utawa udur min haidin saking haid au maradin utawa lara. Lah lara sing piye layum ginu kang ora gongang apa almagamu apa jumeneng mahu ing dalam sartane marad. Jadi memang i'tikaf iku boleh, i'tikaf yang dinadari ya, boleh dia keluar dari masjid ketika memang ada hajat. Hajat contohnya apa? Hajat insan kimo min baulin wa ghaitin wa ma fi maknahuma. Misalkan dia pengen buang air besar atau buang air kecil. Lah posisi baru i'tikaf 1 menit misalkan, sedangkan dia nazar i'tikaf 1 jam, nggak masalah keluar masjid terus kembali lagi setelah buang hajat. Nggak masalah. Atau di situ contohnya udur ki contohnya apa? Misalkan haid, nifas. Itu juga boleh bagi perempuan keluar dari masjid karena apa? Adanya udur. Lah atau contoh menel marot sakit yang mana la yumkinu al maqam ma'ahu, yang tidak mampu untuk berdiam diri di dalam masjid. Misalkan apa? Ketika dia ada sakit misalkan, masuk masjid i'tikaf nazari 1 jam malah baru 5 menit ternyata sakitnya umat, misalkan sakit jantung dan stroke misalkan, yang mana harus diobati langsung ke rumah sakit, nggak bisa diobati di dalam masjid. Ya wes dia boleh keluar dari masjid. Meskipun toh iku i'tikaf nazar, tapi boleh keluar dari masjid karena adanya udur, yaitu sakit yang mana tidak mampu untuk melakukan i'tikaf di dalam masjid. Itu nggak masalah. Nah, tapi nek i'tikaf sunnah nggak masalah, bebas i'tikaf sunnah, i'tikaf yang tidak dinadari, i'tikaf biasa. Kita masuk masjid baru 5 menit kita keluar, masuk meneh mendapatkan i'tikaf lagi ganjarane. Jadi 2 kali, keluar masjid masuk lagi, di dalam masjid 5 menit terus keluar lagi, 3 kali pahala i'tikaf. Jadi memang i'tikaf itu ibadah yang simpel menurut saya. Jadi nggak harus menggunakan wudu, tidak harus menggunakan bacaan-bacaan zikir, cukup kita di dalam masjid hanya berdiam diri. Bisa dengan duduk di dalam masjid, monggo silakan, atau dengan tiduran yo silakan. Yang penting di dalam masjid. Dan yang penting dalam i'tikaf tidak dalam keadaan junub dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Wayab tululan batal apa i'tikaf oleh batal bil wat'i sebab wati utawa jima. Jadi memang iki ada pembahasan ketika nantinya seseorang yang i'tikaf iku jima atau bersetubuh, iku hukum i'tikaf batal. Tapi dalam syarah ditambahi ai mukhtaron zakiron lil i'tikaf aliman bitahrim. Ketika memang dia tahu, dia tidak dipaksa, mukhtariku tidak dipaksa, memang sekarepe dhewe, memang dalam keadaan tidak dipaksa dia melakukan jima dan dalam keadaan ingat kalau posisinya i'tikaf dan mengetahui keharamane, iku hukume i'tikafe batal. Nah, nantinya i'tikaf itu batal mulane harus
dia mengulangi iktikaf dari awal lagi. Karena posisinya dia iki mau jima wati baik ikut dengan istrinya sendiri di dalam masjid itu tetap batal itikaf, atau dengan istri orang lain itu juga batal. Nah, mulanya ketika itikaf diusahakan, diharuskan jangan sampai melakukan jima bersetubuh meskipun toh dengan istrinya di dalam masjid. Karena piye-piyelah orang yang junub melakukan jima di dalam masjid itu tidak diperbolehkan dan otomatis iktikaf itu batal. Nah, mulanya banyak sekali di masyarakat kita iktikaf tetapi belum tentu tahu ngilmune masalah iktikaf. Syarat iktikaf itu apa? Harus adanya niat, harus di dalam masjid, dan waktunya iktikaf minimal berapa? Itu lebih dari kira-kira tumak nina bi qadri subhanallah, di atas itu waktunya kurang lebih 6 detik 7 detik. Nah, mulanya ketika nantinya iktikaf itu memang hukum asal sunnah, bahkan sangat-sangat dianjurkan ketika dalam bulan Ramadan 10 akhir. Jadi malam 21, 22 seterusnya. Karena itu sangat dianjurkan oleh para ulama. Karena apa? Di dalam tanggal-tanggal itu para ulama mengatakan itu ada Lailatul Qadar. Mulanya sangat dianjurkan sekali untuk melakukan iktikaf di masjid. Banyak masjid-masjid kita di masyarakat tapi belum tentu ramai dengan iktikaf, ramai dengan ibadah sholat dan lain-lain. Nah, mulanya yuk kita usahakan, kita ajak anak-anak atau keluarga atau saudara untuk ke masjid supaya masjid iki menjadi ramai dengan ibadah, ramai dengan iktikaf. Itu penting sekali karena banyak masjid yang dibangun semegah itu, semewah itu dan mengeluarkan biaya banyak, tapi yang iktikaf di dalam masjid itu tidak sebanyak yang dibiayai ki mau. Biayai banyak tapi yang iktikaf cuma sedikit, kan eman-eman ngoten lho. Nah, itu mulane kesadaran kita, yuk kita tahu ngilmune iktikaf, kita gunakan ketika masuk masjid, nawaitul iktikaf sunnatallahi ta'ala, terus melakukan sholat. Otomatis kita mendapatkan pahala sholat dan pahala iktikaf. Itu penting sekali.